Wah, wah, parah ini. Bener-bener relationship banget, kacau. Serius. Teman-teman pejuang RSP, dalam dunia kerja ya, kita pasti punya atasan atau bos. Tapi nih ya, nggak semua manajer atau atasan itu memiliki skill leadership yang bagus, ya kan? Sehingga bangunan hubungan yang dijalin yang harusnya positif dan saling mendukung, ini malah menjadi hubungan yang sampah, atau saya sebut sebagai relationship. Ya, relationship. Hubungan yang hanya menghasilkan sampah, saling menjelek-jelekan, terus juga tidak menumbuhkan, dan lama-lama kalau kita terlalu dalam dan terlalu lama ada di dalamnya, ya kita akan jadi sampah juga gitu. Sesi sharing kali ini, yuk belajar ciri-ciri atau tanda kalau bos atau atasan kita ini hubungannya dengan kita ini hubungan yang sampah, hubungan yang kotor, bau, dan menjijikan ya. Yang pertama, bos atau atasan kita itu tidak memberikan goals atau tujuan yang jelas. Nah ini teman-teman yang membuat kita sebagai timnya atau staffnya ini bingung. Kita jadi nggak tahu apa yang harus kita capai, tidak bisa mengevaluasi pencapaian kita, progres atau achievement kita tuh tidak bisa diukur. Ini maunya apa sih? Yang diharapkan seperti apa? Jadi tim ini ngerasa ini bos maunya apa sih? Kita tidak didirect, tiba-tiba bilang nggak capai. Lah, yang ngasih perintah aja nggak jelas. Belum lagi masalah koordinasi dengan tim lainnya kalau ada kendala. Progres kita jadi nggak clear, serba ambigu. Pas ribut, bilangnya nggak nurut. Pas kitanya inisiatif, bilangnya siapa yang nyuruh. Pas dikasih hasil atau laporan, terus komennya, kok gini hasilnya? Lah, terus kita sebagai tim kudu piye gitu dengan atasan yang seperti ini. Nah yang kedua, ini tidak memberikan feedback atas hasil kerja atau laporan kita. Nah ini nih yang bikin tim jadinya stres. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi tindak lanjut dan sikap kita nantinya gitu. Bagus atau enggak, kalau jelek ya kalau nggak sesuai seperti apa, ya ngomong dong. Atasan itu harus clear gitu. Kalau nggak dikasih feedback, ya gimana kita mau kerja gitu. Bagaimana kerja kita ini, lanjutkan atau stop, di progres seperti apa, ya kasih tanggapan, jangan diem-diem baik. Percaya atau enggak, kalau nggak ada tanggapan dari atasan, ya kita ini sebagai staff mengalami disorientasi, kehilangan arah, keder, bingung, mau ini bingung, mau itu ragu-ragu. Pas kita tanya bilangnya coba kamu pikir sendiri. Lah, jadinya gimana? Ya kita sebagai anggota tim akan kehilangan arah, demotivasi, percaya diri turun, ya bisa jadi overthinking dan mikirnya jadi macam-macam. Nah yang ketiga, atasan yang membuat relationship adalah atasan yang tidak memberikan solusi atau keputusan yang jelas atas kesulitan-kesulitan timnya. Kita sebagai staff itu bisa follow atasan kita itu karena kita tuh trust gitu loh, percaya bahwa mereka memiliki posisi tertentu. Itu berarti mereka orang-orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang rata-rata di atas kita, pasti gitu. Jadi kita ini trust dengan atasan kita, dengan bos kita. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, atau overthinking, atau masalah yang nggak selesai-selesai, asumsi kita atasan kita ini punya pengalaman yang lebih dalam menghadapi apa yang sedang kita hadapi. Mereka pernah gitu loh. Ketika mereka nggak punya solusi, ya kita jadinya juga bingung sebagai staff. Mau bagaimana, mau seperti apa, lah bosnya aja bingung. Ya seenggaknya berikan sudut pandang yang agak beda, atau ya konsultasilah dengan atasannya lagi, atau dengan konsultan atau ahlinya yang pernah melewati masalah-masalah yang pernah kita tanyakan gitu. Karena bagaimanapun tugas inti seorang leader ya memberikan problem solving. Apalagi atasan kita benar-benar lepas tangan, ya udah wassalam, ya kan? Masalahnya jadi makin rumit, berlarut-larut, dan pekerjaannya enggak selesai-selesai. Jadi pekerjaan-pekerjaan selanjutnya itu jadi berantakan gitu. Apalagi lepas tanggung jawab bosnya ini. Nah yang keempat, atasan yang suka nyalah-nyalahin dan tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi di divisinya. Pernah nggak
kita mendengar atasan atau bos kita bilangnya, ya kamu sih kerjanya nggak bener. Wah, parah ini. Bener-bener relationship banget, kacau. Serius, atasan-atasan yang kayak gini nggak tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi di divisinya. Padahal yang mimpin siapa, yang ngasih arahan siapa, yang ngatur siapa, yang dikorbanin anak buahnya. Kadang ada juga yang sambil playing victim. Saya dibohongin tim saya juga korban, saya nggak tahu. Lah, kan dia yang full ngatur, dia juga yang full monitoring. Ya kalau performanya jelek, pikirin dong gimana caranya ditingkatkan. Kalau tim yang berbuat kesalahan, ya tegur. Kalau kerjanya berantakan, ya gimana caranya biar lebih rapi. Itu memang tugasnya seorang atasan, mengatur itu semua biar semuanya beres, ya kan? Buat apa punya wewenang tetapi disia-siakan, malah nyalahin anak-anaknya. Kan atasan sampah kalau atasan yang seperti itu. Apalagi nih, nggak pernah declare, oke, saya bertanggung jawab atas kesalahan tim saya. Oke teman-teman, yang kelima, tidak memberikan apresiasi dan motivasi. Ya, sekecil kita mendapatkan apresiasi lisan buat tim itu ya udah sangat membahagiakan. Nggak mesti yang gimana-gimana apresiasi itu, ya syukur-syukur bisa diberikan materi uang atau ya barang-barang yang sederhana lah gitu. Apresiasi ini menjadi tolak ukur buat kita sebagai staff gitu ya. Oh ya, ini batas puas atasan, berarti saya harus lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi. Jadi, berarti saya ini ada progres, ada achievement, ada penghargaan. Dari sisi staff, apresiasi kecil yang kayak tadi, sekedar omongan, hanya sekedar lisan juga, itu sudah sangat membanggakan sekali, membahagiakan sekali buat kita. Karena kita ini orang kerja, mau dilihat kerja kita. Atau ya seenggaknya dihargailah hasil jerih payah yang sudah kita lakukan. Ingat ya, ini setidak performnya kinerja tim atau yang kita lakukan itu merupakan kerja maksimal yang bisa dilakukan. Ya kalau belum perform atau belum sesuai dengan keinginan atasan, ya kita juga sebagai staff butuh masukan dan pandangan dari atasan kita. Begitupun sebaliknya, ya kan? Saat kita putus asa atau ada kecewa atau mungkin ada sesuatu yang bermasalah di luar pekerjaan, ya sebagai staff kita juga butuh support, butuh motivasi, butuh diingatkan, butuh dukungan. Terkadang ya, sudut pandang yang berbeda dari atasan bisa memberikan booster yang luar biasa, apalagi bisa membantu dari sisi lainnya, misalnya dari sisi finansial. Nah, yang keenam, ini atasan-atasan yang tidak memberikan ruang kreasi dan improvisasi untuk tim bisa berkembang. Atasan-atasan ini yang memberikan perintahnya sangat detail, micro job, bisa menghambat kemajuan dan improvisasi timnya, kecuali untuk memang posisi-posisi staff yang sangat teknik gitu, yang sangat teknis. Nah, ini untuk posisi leader atau supervisor harus diberikan ruang kebebasan kepada tim untuk berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan ide. Kalau enggak, bisa membatasi potensi tim dan menghambat pertumbuhannya. Jadi kita juga sebagai staff jadi malas dengan atasan yang seperti itu. Kulturnya jadi jelek, kitanya juga inisiatifnya rendah, miskin inovasi juga, ya kan? Kita sebagai staff nggak ada pendekatan baru, nggak mau mengusulkan ide-ide kreatif atau solusi-solusinya ya biasa-biasa aja lah. Nggak ada cara yang lebih efektif atau lebih efisien atau inovasi dalam menyelesaikan tugas atau capai-capai target. Apa dampaknya? Ya kita punya solusi gitu-gitu aja, nggak ada solusi-solusi baru dalam bagaimana cara kita mencapai target. Jadi kita juga ngerasa ide-ide kita nggak penting, nggak dianggap, diabaikan. Semangat dan motivasinya juga jadi turun. Jadi kita mikirnya kerja biasa aja lah, ya diperintah ya jalan, nggak ada ruang motivasi, nggak ada ruang improvisasi, karena merasa tidak ada ruang untuk berkembang, kehilangan peluang untuk belajar, eksplorasi skill itu tidak diberikan oleh atasan kita. Oke teman-teman, bagaimana menghadapi atasan yang seperti itu? Atau bagaimana sikap kita seandainya kita menjadi atasan? Lanjut di part 2 ya. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.